Sultan inilah Manado. Saudara, dasar ya, tentara rakyat, jati diri tentara rakyat, dasar luar biasa. Tentara rakyat, jati diri tentara rakyat, melindungi, memecahkan, mengatasi kesulitan rakyat. Tidak boleh jahat. Kalau jahat siapa? Yang menangkap itu jahat. Dasar bos. Ini benar-benar menjadi, menurut saya bisa jadi momentum ya. Panglima TNI, saya masya Allah, dengan yang namanya Hadi Cahyanto, saya sudah gimana ya? Saya sudah mau menyebut apa? Terserah lu deh gitu ya kalau Hadi ya. Mengerikan deh, mengerikan. Saya nggak mau nyebut dia kenapa bagaimana, tapi seperti itulah Hadi Cahyanto yang kita ketahui sebagai Panglima TNI ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, beberapa hari lalu kita dikejutkan ya. Kalau boleh saya sebut dikejutkan, tapi kalau Anda nggak terkejut nggak apa-apa juga. Kalau nggak terkejut. Kalau buat saya terkejut ya, karena berita ini sesuatu yang gitu ya, ada gitu enggak ya, ya udah, kalau enggak saya juga enggak, maksudnya sesuatu yang sangat beda, sangat tidak biasa. Oke, ini cerita seorang Babinsa, Bintara Pembina Desa, yang biasanya pangkat Bintara itu apa sih, sersan paling top ya, atau sampai letnan, saya nggak tahu ya, saya nggak gitu ngerti soal TNI ya atau polisi. Tapi Babinsa itu Bintara Pembina Desa yang di Sulawesi sana itu dipanggil polisi dan ditahan. Dan gara-garanya bukan karena Babinsa itu memeras rakyat. No. Bukan Babinsa itu sewenang-wenang menyakiti, memukul rakyat. Tidak, bukan. Babinsa ini justru melindungi dan membela hak rakyat yang dizalimi oleh penguasa. Yang ternyata kemudian seperti biasa, ketika penguasa melawan rakyat dalam konteks lahan, nah gitu kan, rakyat selalu dikalahkan. Nah, ini Babinsa ini melakukan pembelaan. Nah, judul berita begini: Babinsa bela tanah rakyat di Serobot Citraland dan dipanggil polisi. Nah, seru kan? Brigjen TNI Junior Tumilaar protes keras. Dasar gak? Saya suka baca berita judul begini: Babinsa bela tanah rakyat di Serobot Citraland dan dipanggil polisi. Brigjen TNI Junior Tumilaar protes keras. Nih gambarnya ini. Tadi saya sempat buka sebentar di Wikipedia. Ini jenderal ini sudah lumayan berumur ya, tahun 64 lahirnya ya, walaupun bintang 1 ya. Kalau di TNI kan pangkat tidak otomatis naik ya, tergantung, apalagi kalau sampai tingkat jenderal, udahlah itu bukan murni karir, yang saya dengar begitu, ada unsur-unsur X dan lain sebagainya. Tahun 64 bro, ini lahir jenderal ini. Saya bacakan aja ya. Babinsa, Bintara Pembina Desa yang membela tanah milik Ari Tahiru, 67 tahun, yang diserobot PT Ciputra Internasional atau Perumahan Citraland, dipanggil polisi. Pemanggilan ini mendapat protes keras dari Irdam. Irdam itu apa ya? Saya itu nggak ngerti sih. Irnya kayak inspektor ya. Damnya berarti Kodam. Irdam, Inspektur Kodam 13 Merdeka, Brigjen TNI Junior Tumilaar. Irdam kalau nggak salah inspektur jenderal ya. Inspektur, bukan inspektur Kodam, jadi semacam pengawas lah begitu ya. Kalau nggak salah begitu. Mohon maaf kalau saya nggak akurat, saya nggak gitu ngerti soal TNI dan Polri. Ari Tahiru sendiri merupakan orang miskin dan buta huruf kalau nggak salah, berupaya mempertahankan tanah miliknya. Ari Tahiru meminta bantuan Babinsa untuk tanahnya yang akan diserobot PT Ciputra Internasional atau Perumahan Citraland. Saat ini Ari Tahiru ditangkap, ditahan karena laporan dari PT Ciputra Internasional Perumahan Citraland. Pasukan Brimob Polda Sulut, seru ya. Pasukan Brimob Polda Sulut bersenjata
mendatangi Babinsa yang telah berupaya mempertahankan tanah milik Ari Tahiru. Atas perlakuan aparat kepolisian tersebut, Brigjen TNI Junior Tumilaar membuat surat terbuka kepada Kapolri, bro. Bukan cuma Kapolda Sulut. Ini Brigjen ini dahsyat, memang ini dasar, bro. Surat yang ditulis di Manado 15 September 2021 ditujukan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Perihal surat panggilan Polri kepada Babinsa dan penangkapan rakyat miskin buta huruf oleh anggota Polresta Manado. Ini isi lengkap suratnya. Seru ya, Mas? Seru sekali. Makanya tadi saya katakan di awal, ini berita yang gitu loh. Buat saya ini sesuatu yang aduh dahsyat, mengejutkan, tapi tanda kutip buat saya menyenangkan, menggembirakan, ada menumbuhkan hope, harapan di tengah suasana yang rakyat seperti mati harapan. Ya kan? Bagaimana keadilan, aduh bener-bener begitu. Ada ungkapan begitu, palu di mulut di mulut anjing, maka kebenaran tergantung kepada tuannya, milik tuannya. Tidak ada keadilan. Kalau tuannya bilang begini, ya si palu akan mengetuk begini. Siapa? Ya itu yang pemegang otoritas keadilan dan hukum dan sebagainya. Saya bacakan suratnya. Kepada yang terhormat Bapak Kapolri di Jakarta, salam sinergitas TNI Polri dan salam persisi. Top banget. Saya bersurat dimotivasi oleh kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Maha Kasih yang bernama Yehuwa. Ya, dia menyebut Yehuwa, saya duga karena pertama Tumilaar ini memang bukan Muslim ya. Kemudian kita tahu juga Jenderal Listio Sigit Prabowo ini juga bukan Muslim. Saya nggak tahu persisnya Katolik atau Kristen. Saya tidak tahu, tapi saya pernah mendengar mereka menyebut Tuhannya Yehuwa. Makanya dikatakan, saya bersurat dimotivasi oleh kebenaran berdasarkan ketuhanan Allah. Mungkin Allah kali ya kalau kita nyebut Allah. Allah yang Maha Esa, Maha Kasih yang bernama Yehuwa. Oke. Saya Brigjen TNI Junior Tumilaar, Irdam 13 Merdeka, memberitahukan dan memohon agar Babinsa jangan dibuat surat panggilan Polri. Langsung duduk poin. Agar Babinsa jangan dibuat surat panggilan Polri. Para Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan negara di darat. Dahsyat, belum apa-apa dikasih kuliah kepada Jenderal Sigit ya. Para Babinsa diajari untuk tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Maaf banget. Bahkan wajib mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Dahsyat, Jenderal Tumilaar. Salut, hormat buat Anda, Jenderal ya. Kami beritahukan kepada Bapak Kapolri bahwa ada rakyat bernama Bapak Ari Tahiru, rakyat miskin dan buta huruf berumur 67 tahun, ditangkap, ditahan karena laporan dari PT Citra Internasional atau Perumahan Citraland. Bapak Ari Tahiru sampai surat ini dibuat masih ditahan kurang lebih setengah bulan atau 1-2 bulan. Juga Bapak Ari Tahiru ini pemilik tanah waris yang dirampas atau diduduki. Anda bisa bayangkan rakyat pemilik lahan dirampas, diduduki oleh perusahaan besar. Dia mempertahankan, bukannya mendapat pembelaan, justru ditangkap dan ditahan oleh polisi. Ini bukan cuma cerita di Sulawesi Utara, di Manado saja. Ini tersebar di hampir banyak daerah-daerah di Indonesia. Beginilah nasib rakyat kita. PT Ciputra Internasional atau Perumahan Citraland memang beberapa penghuni anggota Polri dalam kurung gitu ya. Bapak Ari Tahiru sebagai rakyat minta perlindungan Babinsa. Itu pun Babinsa kami pun dipanggil Polri. Strip Polresta Manado. Bayangin aja. Selain itu pasukan Brimob Polda Sur bersenjata mendatangi Babinsa kami yang sedang bertugas di tanah Bapak Edwin Lombang yang sudah ada putusan Mahkamah Agung nomor 3030 maksudnya K tahun 2016 atas laporan PT Ciputra Internasional Perumahan Citraland Polresta Manado membuat surat panggilan kepada Babinsa.
Akhir kata, demi Allah yang Maha Esa, Maha Kasih, mari kita bela rakyat miskin, rakyat kecil, dan jangan, ini jangan tinggal saya baca ya. bukan Brigjen Junior, Brigjen Junior sekali aja. Kalimatnya gini, dan jangan bela perusahaan yang merampas tanah-tanah rakyat. Terima kasih, semoga diberkati Allah Yehuwa. Saya baca, saya gemes dan bangga sekali pada Jenderal Junior. Terima kasih, saya baca, saya ulang lagi dengan versi saya ya. Akhir kata, demi Allah yang Maha Esa, Maha Kasih, mari kita bela rakyat miskin, rakyat kecil, dan jangan bela perusahaan yang merampas tanah rakyat. Jangan bela perusahaan yang merampas tanah rakyat. Terima kasih. Semoga diberkahi Allah Yehuwa. Aduh, saya tentara rakyat. Gawal. Saya tentara rakyat Junior Tumilaar, Brigjen TNI Tembusan 1, Panglima TNI 2, Kasat 3, Pangdam 13 Merdeka 4, James Law dalam kurung pengaca Ari Tahir dan Edwin Lomban 5, Ibu Brigita Halasut. Saya nggak tahu siapa mereka, tapi dasar sekali bos. Ditutup saya tentara rakyat. Masya Allah. Top, Marco Top. Saya berharap, sungguh-sungguh saya berharap bahwa tindakan perilaku sikap Brigjen Junior Tumilaar ini diikuti oleh prajurit Sabkamar guys yang lainnya. Saya tidak berani berharap kepada polisi, monggo silakan saja. Saya serahkan kepada Jenderal Sigit Listio Prabowo. Mau seperti apa, bagaimana mengarahkan Polri yang katanya melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat ya. Tapi saya ingin mengutip Jenderal Junior ini. Junior Tumilaar, saya tentara rakyat. Ada tentara rakyat, bos, tentara perjuangan, tentara nasional, tentara rakyat, tentara profesional, sebagainya. Tapi semuanya dimulai dari tentara rakyat. Top. Biar mantep ya, saya kasih langsung ucapan Jenderal satu ini ya. Top banget nih. Ari Tahir itu rakyat. Dia minta tolong kepada Babinsa. Babinsa itu prajurit TNI. Jati diri TNI adalah tentara rakyat. Tentara rakyat itu dia berdasarkan kerakyatan, di mana rakyat menderita, dia harus mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya sesuai 8 wajib TNI. Dia harus bersikap sopan santun terhadap rakyat, harus bersikap ramah tamah terhadap rakyat, harus tidak boleh menakuti dan menyakiti hati rakyat. Tanahnya dia, itu haknya dia. Dia berkebun, cari penghidupan, berlindung kepada Babinsa. Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan. Babinsa itu jabatan. Karena dia tentara rakyat, dia melaksanakan perlindungan terhadap rakyat. Anehnya kok ditangkap, dia minta perlindungan. Salah itu. Kalau dikatakan bahwa jangan sampai merajalela kejahatannya, itu untuk siapa? Bukan penjahat itu Ari Tahir. Yang penjahat itu justru yang menangkap. Itu perkataan dia yang merajalela kejahatan itu harusnya ditujukan kepada orang yang berkata itu. Karena dia jahat, dia menangkap bagi orang yang punya hak tanahnya. Orang itu adalah rakyat. Tentara wajib membela rakyat, karena tentara adalah tentara rakyat, harus manunggal dengan rakyat. Saya Brigjen Junior Tumilaar sangat tidak suka perilaku yang sombong itu. Saudara, dasar ya, tentara rakyat, jati diri tentara rakyat, dasar luar biasa. Tentara rakyat, jati diri tentara rakyat, melindungi,
memecahkan, mengatasi kesulitan rakyat. Tidak boleh jahat. Kalau jahat siapa? Yang menangkap itu jahat. Dahsyat bos. Ini benar-benar menjadi, menurut saya bisa jadi momentum ya. Panglima TNI, saya aduh masya Allah dengan yang namanya Hadi Cahyanto, saya sudah gimana ya? Saya sudah mau menyebut apa? Terserah lu deh gitu ya kalau Hadi ya. Aduh, mengerikan deh, mengerikan. Saya nggak mau nyebut dia kenapa bagaimana, tapi seperti itulah Hadi Cahyanto yang kita ketahui sebagai Panglima TNI, ya. Tapi ini, saya kira semua TNI mau matra apapun, laut, darat, udara, mohon maaf dengan segala hormat, bukan berarti matra-matra lain udara atau laut nggak keren, tetap keren. Kalian tetap keren semua. Tapi dalam konteks ini, sorry banget, Brigjen Junior Tumilaar sungguh-sungguh sangat keren dan sungguh-sungguh bisa menjadi panutan. Justru tadi saya katakan dalam konteks ini semestinya Panglima TNI Hadi Cahyanto bersikap gitu. Bersikap, bikin pengumuman kayak pernyataan kayak apapun yang mendukung pernyataan Brigjen Junior Tumilaar ini. Misalnya dia mengingatkan, saya Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dengan ini memberikan pernyataan, kita harus kembali sebagai jati diri tentara rakyat, harus membela rakyat, melindungi rakyat, seperti gitu kan, seperti yang dilakukan Brigjen TNI Junior Tumilaar, bla 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 bla. Asik tuh, demen gua demen banget, sumpah gue demen banget. Karena biar bagaimanapun harus dihentikan kesewenang-wenangan dan keserakahan para pengusaha dalam mencaplok, merampas hak-hak rakyat, tanah-tanah rakyat yang dengan simsalabim mereka bisa punya surat yang menemunya HGU ke, HGB ke apa, yang tiba-tiba mereka bisa pegang, padahal tanah itu selama berbelas tahun, berpuluh tahun dikelola, dimanfaatkan, dikuasai oleh rakyat. Tiba-tiba dengan surat selembar, ini punya saya, pergi kalian. Kalau bandel, kerahkan aparat. Kali ini dengan sangat jelas Brigjen TNI Junior Tumilaar menyebut Polresta Manado, menyebut dengan jelas Brimob bersenjata. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hormat Jenderal, hormat Jenderal. Saya Edi Mulyadi, rakyat Indonesia berharap sikap Jenderal yang membela rakyat akan diikuti seluruh matra TNI Laut Angkatan Darat dan juga polisian. Bahwa polisi pun polisi rakyat. Mau polisi profesional kek, mau polisi modern kek, mau polisi presisi kek, apa kek namanya, tapi polisi rakyat. Polisi yang lahir dari rahim rakyat, polisi yang menyusuh dari rakyat, polisi yang dibiayai, didanai, dibayari apapun A sampai Z-nya oleh rakyat. Jadilah kalian polisi rakyat seperti yang dicontohkan dengan sikap yang jelas dan tegas Brigjen TNI Junior Tumilaar. Saya tentara rakyat. Wah, mantap. Terima kasih Jenderal. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.